Hai, selamat malam Sobat Ngoceh. Bertemu lagi dengan kita duo PPKN. Yoi, saya Indra Jegel. Dan saya Ara Varianti. Nah, semoga rekan-rekan Ngoceh juga sehat selalu ya. Nah, buat kamu yang punya masalah di rumah dan kamu tidak bisa mengungkapkannya, kita ungkapkan saja di Ngoceh. Arafa gimana? Kayaknya seger sekali hari ini, kuning-kuning gitu loh. Iya, udah kayak belewah ya. Nah, untuk segmen kali ini kita mau bacain berita-berita seru di segmen Harta Tata Berita. Nah, kita mau bahas apa, Pak? Jadi kali ini kita mau membahas tentang perilaku-perilaku yang nyeleneh. Dari petani-petani yang ada, petani ladang, petani. Ya. Yang pertama nih, Pak. Seorang petani dari distrik Bin, Madhya Pradesh, India, melaporkan kerbau miliknya kepada polisi. Lantaran si kerbau menolak diperah selama beberapa hari, Pak. Nah, jadi dilansir dari Press Trust of India, pria bernama Babulal Jataf ini membawa kerbaunya ke kantor polisi pada 14 November 2021 lalu. Kepada polisi, pria 45 tahun tersebut mengeluhkan permasalahannya. Nah, aksi Jataf ini didukung oleh penduduk sekitar tempat tinggalnya. Para tetangga meyakini kerbau milik Jataf berada di bawah pengaruh sihir. Nah, si kerbau lagi jalan-jalan itu pundaknya ditepok gitu. Hipnotis dia. Sehingga menolak menghasilkan susu selama beberapa hari terakhir. Nah, uniknya nih, setelah 4 jam membuat laporan, kerbau milik Jataf kembali memproduksi susu. Jataf pun kembali ke kantor polisi untuk mengucapkan terima kasih. Gitu. Kenapa ada orang melaporkan kerbau ke kantor polisi? Dan yang paling aneh menurutku adalah, Pak, kenapa kantor polisi mau nerima? Kenapa pas dilaporin si kerbau ini malah mau lagi diperah. Kata gue dia ancam tuh sama polisinya. Kayak, kan lu mau gak diperah? Kalau nggak mau gue nih yang diperah. Ternyata polisinya juga mau ya. Tapi stres pasti, Pak, kerbaunya tuh kan ada jupir gitu kan, juru periksanya, juper. Barangkali dia sebelum diperiksa misalnya nih, Pak Polisi, saya mau melaporkan kerbau saya. Enggak, saya bukan polisi, saya ojek online. Salah datang. Dan aku yang gimana polisi meriksanya tuh gimana? Kan biasa polisi dia tuh, dia tuh supir kali kan, ada kerbaunya. Oh, gitu doang dong. Sebenarnya itu kayaknya nggak usah dibahas sih. Iya, barangkali kerbaunya ini manggil pengacara kerbau lain. Iya kan, kita nggak tahu. Kadang tahu, dan keluarga korban si kerbau ini ngerasa, ayo kamu diperah aja daripada kamu dilaporin polisi. Akhirnya mau diperah lagi, terus dia bilang terima kasih Pak Polisi. Polisi ternyata ini juga ya, bagus juga di India. Berarti kalau misalnya ada orang India digigit nyamuk, nyamuknya bisa laporin polisi kali, Pak ya? Nah, itu nggak tahu juga. Karena kan nyamuk itu buat kebutuhannya dia makan, makannya dia darah. Nggak dikasih nasi dia nggak mau. Nggak ada nyamuk, datang ke nasi padang tuh nggak ada. Nggak ada kan? Emang nggak ada. Jadi berita selanjutnya aja ini. Iya. Ini ada 2 petani asal Amerika Serikat bernama Kale Harris dan Jeffrey Cass memiliki ide aneh untuk sapi miliknya. Keduanya nekat mengecat sapi mereka hingga menyerupai harimau. Usut punya usut, aksi 2 petani gabut ini terinspirasi dari zookeeper yang bernama Mirip lagi. Zoo Exotic yang populer di dalam menjadi kiper harimau. Akibat pandemi yang tak kunjung usai, mereka pun memiliki waktu luang yang banyak sehingga tercetuslah ide untuk mendandani hewan peliharaan mereka menjadi harimau. Wow. Jadi foto-foto sapi yang pengen jadi harimau ini pun viral di dunia maya. Banyak netizen yang terhibur dengan aksi mereka. Namun tak sedikit juga yang mengomentari negatif. Lantaran cat warna tersebut bisa membahayakan si sapi. Tapi jangan khawatir, ternyata kedua petani ini bertanggung jawab. Pemotretan selesai, sapi mereka pun kembali menjadi sapi seutuhnya. Berarti ada momen. Itu dia di bleaching gak ya? Enggak lah, dicat doang. Dicat semprot, masa di bleaching nunggu berapa lama tuh nunggu di bleaching? Wah, barangkali sapinya bilang mau di bleaching dulu, Mbak. Iya, ini dulu ya, dikuningin dulu ya. Iya. Tapi yang paling PR sebenarnya ya ini sapinya, kasihan Pak, krisis identitas. Waktu ngaca ini kok mau ngaong apa ngembok nih gitu.
Susah juga ntar ketemu sapi lain pada nggak kabur lah. Awas ada harimau. Iya. Jadi dia nggak berteman. Terus yang paling epic kan dia di chat ya. Kok sapinya bisa santai gitu ya? Kok kabur-kaburin juga pasti Sapi ya? mah emang santai. Emang ada... Yang nggak santai anak kecil kalau potong rambut. Yang paling ribet apanya? Apa? Make up removernya. Iya, Iniin kan sapi kan dibenerin. gituin mata aja lama tau gini. Ya habis dong berapa tuh bioderma tuh habis. Cuman berapa tank tuh berapa ceret ya? Ada lagi nih. Ini aksi yang dilakukan oleh seorang petani di daerah Kalimantan Timur. Caranya untuk memipil atau merontokkan biji jagung sangat unik dan kreatif, Pak. Jadi tanpa tambahan alat lainnya nih, biji jagung pun dirontokkan menggunakan ban motor. Tuh lihat tuh. Emang jadi cepet banget. Iya, pinter sih. Iya. Ih, tapi kotor tahu. Ya makanya bannya harus bersih kan. Di sini ada momen yang paling capek. Kenapa? Adalah abang-abang yang ngegas. Iya digas ya. Iya dong, dimasukin gigi digas. Karena kalau nggak digas tuh pelan, ininya tuh muternya pelan. Iya, biasanya dia yang ngegas congornya apa motornya? Kok congornya, Pak? Kan dia kesel karena kerjaannya kayak gitu. Iya tapi tangan dong, masa congornya ngegas. Udah belum lama, bener lu, gue capek nih begini. Iya. Bisa nggak Ada-ada kalau aja. sembari jalan? Sembari jalan kasihan dong abangnya banding ngikutin. Gak bisa dong sambil jalan. Abang yang ngikutin, akhirnya jagungnya kemana-mana nggak dapat hasil apa-apa. Itu mana namanya bercanda. Lanjut aja nih, ada berita yang keempat. Ini ada petani Aussie buat hati dari domba. Jadi seperti kebanyakan keluarga yang berpisah selama pandemi COVID-19, Ben Jackson ini seorang petani di Australia tak memiliki kesempatan untuk mengucapkan selamat tinggal terakhir pada orang yang ia cintai. Namun ia tidak kehabisan ide untuk mengungkapkan rasa sayang dan sebagai penghormatan terakhir bagi sang bibi yang bernama Debbie. Ia pun membuat atraksi keren yang dilakukan oleh domba-domba miliknya. Ih, nurut banget ya domba-dombanya tuh. Keren Pak. Wah. Beneran ini ya, beneran kayak banyak banget dombanya. Jadi agar formasi hati dapat terbentuk sempurna, Jackson telah menebarkan biji-bijian membentuk hati. Lalu ia pun melepaskan kawanan domba. Dan domba-domba tersebut sukses membentuk hati. Ini kayaknya domba-domba Shaun the Sheep. Shaun the Sheep. Shaun nih. Kalau Shaun the Sheep gak Tahu yang tapi ngobrol sama orangnya ngerti kan? Iya. Oh iya gitu kan. Dan gue kebetulan ngerti juga tau. Hah? Iya. Ngerti Pak? Iya. Ternyata lu tuh bukan cuma komedian, pelatih domba lu ya. Tapi keren banget ya itu dombanya. Dan dia bisa rapi gitu ya Pak? Tapi kayaknya di antara domba-domba itu pasti mereka ada yang adu domba. Pasti ada domba tuh. Akhirnya berantem kan, Berantem. hatinya coek. Nah untuk penonton ngoceh jangan kemana-mana ya, karena nanti kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Dadah. Jangan kemana-mana.